Ini uang dari mana? Hah? Uang dari mana lo? Ini cincin mahal, mahal nih cincin lo dari mana sekarang? Lo bilang ke gue sekarang juga. Nah, sebelah mitalik. Kira anak keturunan Inyong tuh nyolong, yakin? Juni, aku menemukannya. Oh Tuhan, pertemukanlah kita. Di mana, oh di mana cinta yang sejati. Ku cari Mas Tasa kenapa? Sakit ya? Kok berlutut gitu? Ya, jangan bikin masalah. Tenang aja, nggak bakalan bapak kebot. Juni! Udah bilang kan, jangan cari Oh Tuhan, pertemukanlah kita. Iya, ya udah sini, Inyong tolong. Nggak apa-apa, Pak, Mbak. Enggak apa-apa kok. Tak perlu mencari karena Mami, ini apa-apaan sih, Mi? Ini seserahan untuk Joyce. Mami, Hari ini kan lu tunangan sama si Joyce. aduh Mami, kenapa harus seperti ini sih, Mi? Sesuatu yang baik pantang ditunda-tunda. Kudu cepet-cepet. Dan Juna kelihatan bahagia sekali tak ya? Nih, baju waktu Mami dilamar sama Papi. Cantik banget. Berasa putri gimana gitu Mami. Kayak pangeran sama putrinya. Kece banget dah. Kenapa jadi aduh, Nyonya. Bu, baik sekali. Ngasih baju sebagus ini. Kenapa semua harus cepet kayak gini sih? Habis ini tunangan, langsung nikah. Gua kan masih kepengen meniti karir. Nggak ada yang ngerti. Mau curhat sama siapa? Masa sama si cewek deso? Kagak. Seger. Aduh, dan Juna ini bagaimana sih? Orang mau dikasih yang seger marah. Buat dimandiin. Siapa mau mandiin? Oh, orang situ yang ngagetin. Dan Juna lagi galoisasisme ya Taya. Curhat aja Den sama Abik Pua. Cerita barangkali nanti hatinya Den Juna itu plong Taya. Buah udah cuci baju. Oh, Den Juna minta keju. Bik Pua siapin ya. Ya gini nih, curhat sama orang budek. Ngerti kagak? Bolot iye. Gini ngajakin curcol. Oh, Den Juna minta di miskel. Gua nyebur nih. Tadi minta keju, sekarang minta bubur. Dan nomornya berapa, Den? Maaf lama nunggu, Mbak. Kamu?
awas ya. Jangan sampai kejadian kemarin diulangin lagi. Ya enggak loh, enggak mungkin, tenang aja ya. Astagfirullahaladzim. Atine nyong ora penak yo. Juni ora ono kabare lagi. Kok muka saya sih nyadukin, hah? Alah, minta maaf, Mbak. Aduh, teleponnya bunyi. Inyong boleh minta izin sebentar nggak angkat telepon ya? Iya, Iyalah. Barusan setelah terima SMS dari kamu, aku langsung ke rumah kamu. Nah, terus aku ketuk-ketuk pintu rumah kamu, nggak ada yang bukain. Rumah kamu kosong lah. Kepriben, kemana Juni ya? Lah dari tadi Inyong udah coba telepon Mas, tapi ora iso. Maksud kamu, teleponnya Juni mati? Iya Mas, mati. Aduh tolongin Inyong Mas, Inyong kepikiran terus dari tadi. Iya. Ya udah kamu tenang dulu lah ya. Nanti aku tanya sama Juna. Ya mungkin saja teleponnya lobet ataupun ketinggalan di mana gitu. Iya Mas, tolongin ya Mas ya. Matur suwun ya Mas ya. Assalamualaikum. Kenapa, Pak? Juni. Wah, saya kurang tahu tuh, Pak. Kan nggak pulang sama saya. Kamu biarin Juni pulang sendirian? Loh, Pak. Kan biasanya juga kayak gitu. Ya ampun, Juna. Kan kamu, woi! Sembarangan banget. Punya mata nggak? Dasar kuda! Harusnya kamu anterin dia pulang ke rumah. Dia itu kan masih baru di Jakarta. Kalau sampai terjadi apa-apa sama dia gimana? Sial. Tuh cewek kemana lagi sih? Gua mulu yang ketimpa apes sih. Dengar Juna ya. Kalau sampai Juni kenapa-napa, saya pites kamu. Paham? Iya. Pacar bukan, bini bukan. Kenapa jadi gue yang tanggung jawab? Jemputin Joyce. Aduh Mi, jangan sekarang lah Mi. Lagi ada masalah kantor. Tolong jemputin Joyce di salon. Ya sekarang lagi ada masalah kantor nih. Tolong jemputin Joyce ke salon, terus bawa ke gedung. Belum jadi suami, kagak boleh males jemput, pamali. Ya tapi Mi jangan sekarang nih aku. Udah. Aduh Mi. Tasinya? Loh, tasinya? Tasinya? Aduh, mana ya? HP saya kagak ada. Dompet saya kemana juga nggak ada, Bu. Aduh, tasinya kemana ya? Bu Sofi, saya mau jeluk izin sebentar keluar boleh ndak ya? Soalnya saya mau cari anak perawan saya yang hilang. Susah banget dihubungin. Ya udah Laila, kamu sekarang cepet cari anak kamu sampai ketemu ya. Tugas kamu biar diganti sama anak lain untuk sementara. Bener Bu, alhamdulillah. Kalau begitu Inyong permisi dulu ya Bu, makasih. Apa? Juni hilang? Aduh, Ibu sudah tanya di supermarket atau Pak Darwis mungkin, Bu? Lah adalah Mas Pasya, ini udah dicari di mana-mana tapi orang ana. Hei, kalau nyetir yang bener dong. Loh, sorry, gue yang salah. Gue buru-buru, gue mau cari Juni, dia hilang.
Tunggu. Gue ikut nyari. Nggak usah. Lu konsen aja sama Joyce. Gue denger dari orang rumah sakit lu mau tunangan kan sama dia hari ini. Biar Juni urusan gue. Iya juga ya. Ini gue fokus aja sama tunangan gue. Cincin gue! Cincin gue! Mana sih orangnya? Waduh, taksi muahale. Ya udahlah, yang penting Inyong nyampe ke supermarket. Lumayan. Bisa ngapain janda? Maling! Ada maling tangkep lah. Lah, Maling! Maling! Maling aja kabur! Maling! lu nggak pada di sini? Iya. Mbak. Jangan kabur, bayar dulu ongkosnya. Dulu. Jangan aja kabur! Maling! Tunggu! Berhenti! Dulu. Berhenti! Tunggu! Baik. Lihat, Cek. Hah? Lihat. Wah. Lah, jelas sini! Maling! Tunggu! Sendiriku telah lama menyendiri, mendambakan cintaku yang sejati. Sendiriku telah lama menyendiri, mendambakan datangnya seorang kekasih. Mungkinkah ku menemukannya? Oh Tuhan, pertemukanlah kita. Di mana, oh di mana cinta yang sejati? Ku cari, telah lama mencari. Ternyata, oh ternyata tak perlu mencari. Karena kamulah orangnya. Karena kamulah orangnya. Karena kamulah orangnya. Aduh, jantung dah. Tunggu! Maling! Ya Allah. Aduh, kemana tuh maling? Ih, itu tas isinya barang Inyong semua lagi, yang penting-penting. Aha! Aman lu, ayah. Kamu tuh maling yang waktu itu di terminal kan? Yang pakai jaket coklat kan? Ya kan? Nah, lu yang bocah bawa pete ya? Oh iya, itu Inyong. Lah, gua ngeh itu. Iya, Inyong juga nggak. Lu yang bawa ayam juga kan? Iya. Buset. Nih, Kenalin ya? nama Inyong Juni. Mamat. Oh iya. Buset, jodoh kita ini. Apa? Kembaliin tas Inyong. Ini? Iya. Ya nggak acil, udah dapet. Gak boleh, itu kan punya Inyong. Kembaliin. Sebenernya lu wadon apa demit sih? Udah berkilo-kilo ini gue diuber-uber aja. Kembaliin tas Inyong. Nggak bisa, udah dapet. Dulu. Maling. Bang Mamat. Oh, no. Cinta lamun tiba.
minta sundal. Dulu, buset lu, main nyosor aja lu. Sun ya, sundal bolong lu. Nih. Siapa lagi nih? Atau dia ya? Oh. Toga! Maling! Toga! Mana? Aduh, Mbak, maaf Mbak, saya nggak ngeliat. Aduh, Mbak juga sih, makanya lain kali kalau nyebrang pakai mata. Aduh, nggak apa-apa kan Mbak? Nyebrang pakai kaki. Kamu? Bapak kabus? Akhirnya ketemu juga. Kebetulan bantuin Inyong. Inyong tadi habis dijambret. Itu maling yang lari itu. Ya kasih. Sebenarnya kemana sih si Juna? Begitu aja lama. Kagak tahu apa. Tamu udah pada ngumpul, siap ngiringin dia ke gedung. Assalamualaikum Bu Rahmi. Waalaikumsalam. Bu Rahmi, nggak usah cemas, jangan khawatir. Insya Allah kalau acara ini diridhoi sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti dipermudah dan lancar. Acara ini direstuin kagak ya? Aduh. Ayo, semangat. Bapak kabus. Cudeng! 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 Udahlah, relain aja Juni. Duitnya berapa sih gua ganti? Raisa, di situ kan dalamnya bukan cuma duit, ada KTP, surat keluarga, kartu imunisasi, surat-surat penting. Lah meledos Inyong kalau ngurusin lagi repot. Itu malingnya. Ngumpet lagi. Bader lu, dasar. Ayo lari lagi. Cudeng! Di mana sih ini anak? Juna, angkat napa? Ih, beneran ngambek deh dia. Astagfirullah. Bapak kabus, sini. Masih. Itu tadi Inyong lihat malingnya tuh masuk rumah ini. Serius? Coba saya lihat. Kenapa Bapak kabus? Kamu duluan. Kok Inyong? Saya kan bosnya. Kamu duluan lah. Adalah. Udah. Cudeng! Ya Bapak kabus. Saya jangan ditinggal. Tuh kan, saya bilang juga apa? Orang di sini nggak ada malingnya. So tahu sih. Tolong, ini. Ya elah, tikus doang masa takut. Ini. Dah. Oh, gitu aja takut sama tikus. Apa? Itu tadi tikus. Lah iya. Saya pikir kobra. Kenapa berhenti? Takut ya? Ora. Jalan. Iya. Kita jangan jauh-jauh. Saya khawatir sama kamu. Oh. Ya udah. Jangan. Inyong. Iya.
Begini, saya sangat khawatir sama kamu. Jadi udahlah, mendingan kita pergi dari sini. Di sini nggak mungkin ada malingnya. Yang ada di sini malah kita ketemu yang lain-lain. Loh, coba. Kalau sering-sering begini, lumayan serasa jadi ABG lagi. Ya Allah, hatinya Inyong kok seseran kie. Kok dia pakai-pakin sama orang. Katanya mau bantuin cari Juni. Iya, anak. Kok dikunci? Coba Inyong. Iya. Tolong! Tolong! Bukain jangan di depan. Iya, nggak sampai lagi. Tolong! 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 Ini semua gara-gara kamu. Saya ini banyak urusan. Saya harus tunangan, saya harus jemput Joyce, saya harus pulangin dia ke rumah. Malah di sini. Ini gara-gara kamu. Loh, kok jadinya yang disalahin? Ya salahin malingnya dong. Kenapa kita dikunciin di sini? Tolong! Kok malah nyalain malingnya? Jelas-jelas gara-gara kamu kita masuk rumah angker ini. Rumah angker. Ngomong kamu barusan. Sembarangan kalau ngomong. Bukan rumah angker. Rumah tidak bertuan. Jadi nggak sih sebenarnya kita nganterin si Juna tunangan? Nggak jadi kali ya. Tapi sudah lama banget. Angkat ngapa? Aduh, Juna. Lu kemana sih, Jun? Ih, bikin malu mami aja. Telepon kagak diangkat, SMS kagak dibales. Aduh. Di reject aja. Tapi kok bercanda sih? Mami serius nih. Aduh, kacau deh ini semua. Bikin malu mami aja kalau sampai dia kagak datang. Gajinya seberapa, pengeluaran gede lagi. Kagak tahu. Saya lagi puyeng. Jangan ganggu. Aduh, Pi. Gimana kalau sampai Juna kagak dateng ini, Pi? Bisa malu mami sama keluarganya Joyce. Mana udah disiapin begini. Aduh, batal deh rencana mami malu. Mami malu. Nggak kuat, Pi, nggak kuat. Malu? Mi, kalau nggak jadi itu namanya nggak jodoh, paham? Cuma gitu doang. Habis? Gue lagi kenceng otak gue. Nih pengeluaran gede nih, gaji nggak seberapa. Si duluan ya salah kebelet. Ya udah, ya udah makan aja rumahnya. Bu, tamunya pada pulang semua. Ibu-ibu jangan pulang dulu. Bu, berhenti. Ya Allah, Bu, bentar. Aduh, Bu. Sabar, Bu. Yuk, tamu. Barang gue tekor nih. Jangan pulang dulu. Bu, sabar ya. Ayo dong, tunggu bentar. Tunggu ya. Sabar. Bentar lagi datang kok. Ayo dimulai aja, Mas. Kacau deh, pada pulang semua. Hancur rencana. Sebagai pejabat ujung tombak pemerintahan NKRI, ada yang bisa saya bantu, Bu? Bantu. Udah pada pulang semua tamu. Tawan Pak RT ikut pulang. Pergi. Aduh. Tolong, kemarin ini dari sini. Tolong. Apa kamu ketawa? Bapak kayak bos takut ya? Enak aja saya takut. Saya udah biasa kayak gini-gini. Saya dulu pramuka. Saya selalu jadi ketua. Saya udah biasa sama acara jurit malam kayak gini. Kira-kira takut. Nggak mungkin. Itu apa ya? Macam-macam. Tuh kan, bapak kayak bos takut. Enak aja saya takut. Saya nggak takut. Saya khawatir. Apa gak mau pilih sekalian? Bukan nolongin. Karena kamulah orangnya. Karena kamulah
Kenapa, Cin? Mau tunangan kok mukanya ditekuk udah kayak kain pel. Banci kaleng. Bilang apa barusan, ha? Mau ngaca dong sana. Kak udah kayak aspal bongkak juga. Orang cantik kayak Rihanna gini kok dibilang kayak aspal bongklak. Lagian tante mami gimana sih ya? Kok dadanya kayak gini sih? Yang cocok sama dia belum yakin cocok sama gue. Gue kayak badut sekarang. Aduh. Tante mami, Juna udah datang belum? Ada yang bisa nganterin aku belum ke gedung situ? Mama jawab dong. Juna udah bisa ditelepon kan, Nat? Boro-boro bisa dihubungin. Yang mau nganter ke gedung aja udah pada pulang, udah pada bubar. Duh, Madam kenapa? Jangan nangis dong, ntar makeupnya luntur. Don't touch me. Siapa kamu? Heh, kamu itu bukan make up artis yang terkenal di komplek. Kamu itu tukang dandannya si Puah kan? Kenapa muka Joyce bekelir begitu? Ini gara-gara banci kaleng gini nih. Kan aku kira ini tante mami yang ngambil dia ke sini. Gak mungkin, bukan yang ini. Aduh, bisa-bisaan aja main make upin muka orang. Kok jadi begini ya? Wah, Darta. Kamu udah cari-cari kemana aja? Oh, ini dandanan saya sudah luntur. Ayo betulin lagi. Kamu tahu? Iya, udah gimana cara sekarang kita keluar dari sini? Pakai kayu aja, apa pakai bos? Ya udah, saya cari balok. Ini ada. Oh iya. Mau pakai bos? Bapak bos kenapa? Itu. Enggak ini. Ya maaf ini nggak sengaja. Maaf. Ini sakit. Saya nggak peduli. Pokoknya kamu harus tanggung jawab sama hidung saya. Kalau hidung saya patah, pasti pertunangan. Bagaimana? Kamu tanggung jawab. Saya nggak peduli. Ini semua salah kamu. Ada kobra. Saya juga nggak peduli. Walaupun ada kobra. Mana kobra? Mana kobra? Itu. Itu. Darah. Itu loh. Itu mau mendekat ke Inang. Ya ampun, Cin. Itu rambutnya berantakan lagi. Udah capek-capek aku ngerapin. Rapiin lo bilang. Udah kayak gorila. Gara-gara lo. Gue sekarang malu banget. Mending gue mati aja. Jangan Joyce. Kalau kamu mati nanti jadi arwah gentayangan di rumah ini. Kalau tante mami mau jual rumahnya, harganya drop, say. Jangan! Tante mami, kasih! Joyce, lepasin! Kok banyak pada copot semua? Orangnya juga nggak ada lagi. Permisi Pak, Dek, saya mau tanya nih, tahu nggak pemilik mobil itu ada di mana? Waduh, saya kagak tahu tuh. Lu tahu nggak? Lu lihat nggak? Nggak lihat juga. Tadi Om lari-lari ke sana sama cewek. Pak, saya minta tolong ya, bantuin saya cari Pak. Saya takut terjadi apa-apa dengan pemilik mobil itu. Ayo kita. Bapak kebas. Itu bapak kebas. Mas Pasar.
serius nggak apa-apa. Ya beneran Inyok nggak apa-apa. Beneran? Iya. Nggak apa-apa. Saya apa-apa. Mami, Joyce, ada apa ini? Ini si Joyce. Petang-petang Juna kagak bisa dihubungin. Joyce mau bunuh diri. Joyce, sabar ya. Tajam tuh tajam. Sabar Joyce, sabar. Tajam tuh tajam. Joyce, Aku mau bunuh diri. Tuhan, Bu A juga tahu kalau dia cuma mau taruh pisau di sini, tak ya. Makasih ya bapak-bapak, adik-adik semuanya. Om, mana dong hadiahnya? Nggak yang kecil, nggak yang gede. UUD, ujung-ujungnya duit. Iya. Mobil gua. Bannya mana? Tadi gue terakhir kesini, bannya emang udah nggak ada. Lah kok mobilnya ompong? saya lagi susah, malah ketawa. Tapi kok Kia cuman bannya doang ya yang diambil. Kenapa nggak mobilnya sekalian? Bukannya nolongin, malah nyumpain saya. Udah, ngapain sih masih pada rame? Juni, kita pulang yuk. Iya. Yuk. Sorry. Mau ngapain ya? Ya nebeng. Pulang. Lu nggak lihat ban gua udah hancur. Oh, kasihan Mas E. Udah, izinin aja. Tuh, mukanya udah melas. Enak aja. Saya nggak minta dikasihani. Cuma nebeng. Nah, iya aslinya. Ya udah, izinin aja ya Mas, bolehin. Ntar kalau enggak, ngamuk kayak macan ompong. Ya udah, tapi ini karena kamu yang minta ya Juni. Jadi gini, lo kan udah gue tolongin. Sekarang lo nolongin gue. Setirin gue. Gua nyetirin lo berdua. Enak aja. Emang gue supir. Ya udah, kalau nggak mau di depan, di belakang aja, muat kok bertiga. Sebenarnya sih gue lagi butuh supir. Kalau misalnya nyetir lo bagus, boleh nih jadi supir gue. Wah, bagus itu Bapak Kebos. Kan jadi namanya double job kayak Inyong. Inyong kerja di supermarket, tapi Inyong juga narik bajai, ya kan ya? Bener. Nggak sopan. Masa saya disamain sama si Deso? Aduh. Ih, Bapak Kebos, hati-hati dong. Jangan kayak gitu nyetirnya. Kan bahaya buat penumpangnya. Iya, lo kalau kayak gini sebelum gue rekrut udah gue pecat tanpa pesangon. Saya lama-lama di sini bisa stres. Mending saya naik taksi. Dasar labil. Bapak Kebos, katanya mau naik taksi. Nggak jadi tunangannya? Ya adalah orang perempuan kok jutek begitu. Wah, mau juga sih anaknya Pak Joko tunangan sama perempuan jutek seperti dia. Makanya kalian sebagai anak-anak muda, saya sebagai pejabat ujung tombak pemerintahan NKRI ingin memberikan saran kepada kalian anak-anak muda. Ingat, mencari calon istri harus hati-hati. Harus calon istrinya itu yang solehah seperti istri saya. Di samping cantik juga solehah. Makanya harus cari yang lemah lembut,
yang berpendidikan, yang cantik boleh, tapi asal solehah dan mau diatur seperti istri saya. Nah, istri saya itu sangat nurut kepada saya. Apa yang saya bilang itu dia itu pasti mau melakukannya. Karena ya, kita sebagai kepala rumah tangga itu harus bisa memimpin, harus tegas, harus bisa mengatur. Jangan mau diatur. Siapa yang jangan mau diatur, Bi? Waduh, modus. Saya ditinggalin tuh sama warga. Enggak, Umi. Nganu, itu warga anak-anak muda susah sekali tuh diatur. Abi jangan suka cerita tentang urusan dalam rumah tangga. Itu kan rahasia, Bi. Apalagi sampai Abi cerita ke orang-orang di luar. Bahaya. Nanti jatuhnya fitnah. Pokoknya lain kali jangan lagi ya, Bi. Iya, Umi. Ya udah, kalau gitu Umi pamit dulu. Mau ke musola ngajar anak-anak Iqra. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Untung aja istri saya solehah. Wah, sopir orang anak pendidikan, Nek. Sial bener sih hari ini saya. Hah? Oh, jadi selama ini nikahin mami itu kepaksa, nggak pakai cinta, makanya kagak enak. Karena kamulah orangnya. Karena kamulah orangnya. Halo, masa ada kebetulan tapi kekunci sama gadis kampung? Aduh Mi, beneran Mi. Juna nggak bohong, ini semua kebetulan. Juna bukan mau ngehindarin acara tunangan. Dengar ya, pokoknya sekali mami bilang jangan pernah Juna deketin lagi gadis kampungan itu. Gak boleh deket, gak boleh. Kagak ada tapi-tapian, harus dengar. Loh, ini nyaman nada ya, Den? Lo pergi. Lo katanya tadi minta topi begitu. Tapi, bukan topi. Oh, rompi ada, Den. Ada rompi, Den. Apa tante? Wah, Juna terkunci bareng cewek kampungan itu. Iya, aduh tante juga kagak ngerti nih harus ngapain. Tahuan juga ya, kita istirahat aja ya, biar nggak pusing ya. Joyce istirahat ya. Gimana bisa istirahat? Kegepre gue sama laki gue. Ya ketahuan dah rencana gue. Padahal kan kalau si Juna tunangan sama Joyce, gue bisa dapet apa yang gue mau. Mi, udah deh. Si Juna jangan dipaksa. Yang namanya cinta kalau dipaksa udah nggak ada enak-enaknya. Bener, sumpah, swear deh. Papi lagi curhat ya? Hah? Oh, jadi selama ini nikahin mami itu kepaksa, nggak pakai cinta, makanya kagak enak. Hah? Kenapa? Mi, papi ngomong pelan Mami suaranya kayak geledek, kayak keras ya. Akhirnya orang semua pada denger. Orang mana, Pi? Yang ada juga cuma Pua. Pua juga kupingnya kawe. Mana dia denger? Kita mau segede geledek deh. Dia kagak denger. Jadi papi begitu ya selama ini ya. Nggak nyangka, Pi. Nggak nyangka. Terus aja ngomong gitu, terus. Mi udah kita berdua nih udah tua nggak pantas gitu ngomong cinta, ngerti? Udah. Tua. Alah tala, kapalitan kiye. Turo ka kaya sepor. Anak ko ito, anak ko ito. Assalamualaikum. Bu Lela, Juninya ada? Tunggu bentar ya. Maaf ya Mas Fasya. Nggak apa-apa Bu, saya udah sering kok denger ngoroknya Juni. Iya, kalau maksudnya ibu tuh ya, kapan gitu Juni dapat penggantinya almarhum Mas Adam yang bisa jagain Juni. Biar Juni tuh jadi perempuan tulen gitu maksud ibu. Iya Bu, saya ngerti kok. Soalnya Juni itu kan bocahnya polos banget gitu loh. Iya.
maksudnya ibu, Mbok Mas Tasya aja yang jadi gantinya almarhum Mas Adam, gitu? Demi ibu, gitu. Hah? Juni mana mau sama gue? Halo? Halo? Ya kok mata kepriben dia? Halo? Bu Lela? Bu? Pasya sayang. Mah? Mama hari ini masak makanan kesukaan kamu. Ada sop buntut di kulkas. Mama panasin ya. Nggak usah deh, Mah. Tadi kan aku udah makan di kantin. Kamu ini gimana sih? Tapi kalau kamu misalnya tiap hari berangkat pagi, pulang malam, makan sembarangan, terus kalau misalnya kamu sakit, gimana? Mah, Mama nggak usah khawatir. Mama lupa ya? Aku kan dokter. Oh gitu ya. Jadi ternyata kalau yang namanya dokter itu nggak akan pernah sakit, ya? Ya. Denger ya, satu lagi nih Mama mau nanya. Kok kayaknya sampai sekarang kamu tuh nggak pernah kelihatan deket sama cewek? Kan ada Mama di rumah ini. Ih, ini anak Mama ngomong serius, cewek, pacar kamu. Pokoknya Mama tenang aja. Ya? Tapi ingat ya, Mama minta jangan sampai kejadian kayak kakak kamu terulang lagi. Gara-gara dia deket sama perempuan kampung yang namanya Juni itu. Membawa sial. Selamat pagi Pak Bos. Maaf, saya baru membenarkan genset yang rusak. Saya yang benerin, karena menurut saya harus diservis sekarang, jadi saya yang benerin Pak. Kok kamu bilang saya? Kamu nggak perlu lapor saya lagi. Kamu kerjain aja sendiri. Ya. Dimana, oh dimana cinta yang sejati? Ku cari, telah lama ku cari. Ternyata, oh ternyata tak perlu mencari.